Chapter 2. Menembus tembok dan tidak melihat ke belakang. Di sekolah ada satu aturan. Semua murid menara langit diizinkan untuk ditantang setiap 5 hari sekali. Meskipun mereka bisa paling banyak 3 level lebih tinggi, atau mereka dibiarkan menurun. Pemenang akan mendapatkan poin kontribusi, sedangkan yang kalah akan kehilangan poin kontribusi. Poin kontribusi juga dikenal sebagai poin kontribusi gerbang utama. Di Skate Tower, poin kontribusi setara dengan uang. Jika kamu memiliki poin kontribusi yang cukup, kamu dapat menukarnya dengan apapun yang kamu inginkan. Senjata dari Departemen Logistik Gerbang Utama. Poin juga dapat ditukar dengan emas dan perak. Tetapi secara umum kontribusi ini sulit diperoleh, dan para murid umumnya enggan untuk menukarnya dengan itu. Ada juga berbagai cara untuk mendapatkan poin-poin ini. Kamu bisa menukarnya melalui perburuan harta atau menyelesaikan tugas. Cara paling umum untuk mendapatkan poin kontribusi adalah dengan menantang orang lain, duel. Duel adalah untuk menguji kekuatan mereka terhadap murid lain. Dan jika mereka menang, mereka mendapatkan poin kontribusi. Jadi pagi-pagi sekali dan banyak orang berkerumun di sekitar Yangkai. Rasanya seperti menatap kesemak matang yang akan jatuh. Nama Yangkai di sekolah bisa dianggap terkenal. Aku tidak hanya karena dia membawa identitas murid percobaan, tetapi juga karena setiap kali seseorang menantangnya, dia pasti kalah. Yangkai secara alami tahu apa keributan itu. Hari ini adalah hari kelima dari tantangan terakhir. Mereka yang tidak menantangnya sebelumnya bisa melakukan sekarang. Siapa yang tidak menantikannya, itu pada dasarnya poin kontribusi gratis. Meskipun poin yang didapat tidak besar, itu masih menarik, sehingga banyak orang yang masih datang. Diposisikan, Yangkai berteriak 2 kali. Tolong instruksikan. Yang sedang berkata ada yang tahu bahwa Yangkai berada dalam pemukulan lagi. Yangkai selalu menjadi yang pertama menyerang. Bahkan dengan tubuh kurusnya, ia akan selalu melakukan pertarungan yang luar biasa. Mengambil langkah ke Shudingshun, ia kemudian menekan ke dada mengikuti dengan serangan sederhana dan langsung. Kemudian tinju seperti harimau. Dengan serangannya yang kuat, rasanya seperti semua energinya ada di serangannya. Di sekolah semua murid harus mempelajari tinju Shaolin. Tinju ini terkenal langkah dasar untuk menjaga kondisi murid dan memulainya. Shudingshun tidak panik karena dia lebih kuat dari lawannya dengan 2 level. Sedihnya, pertempuran ini tidak membuat ketegangan karena tinju Yangkai yang terlihat datang dan dengan mudah dihindari oleh tubuh kekar itu. Saat merumput melewati pakaiannya, Shuding tidak terluka. Meninju lagi, Yangkai dengan mudah dilawan dan dipukul di ulu hatinya. Menekan rasa sakit, Yangkai dengan cepat mundur dan menghindari serangan ketiga Shuding. Ini mengejutkan Shuding. Dia tidak berpikir bahwa saudara tahap ketiga ini akan bereaksi cukup cepat, mengganggu rencananya masa depannya. Tetapi kesalahan kecil ini tidak mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Berpikir cepat, Shuding mengambil kesempatan untuk menangkap Yangkai yang tidak sadar. Tanpa diduga, Yangkai tiba-tiba menendang kaki kanannya ke depan. Melihat bayangan mendekat dengan cepat, Shuding melihat roh yang tangguh, sementara itu melakukan tinju Shaolin. Sampah. Jantungnya berdegup kencang. Meskipun ia memiliki kultivasi yang lebih tinggi, ia masih kalah dengan pengalaman
pertempuran Yangkai. Tapi apa bedanya? Bahkan jika dia tidak bisa mengelak, dia akan menghadapinya. Dua tawa ringan terdengar sebelum Yangkai jatuh ke belakang, sementara Zoding dibiarkan berdiri. Jika lawannya memiliki kultivasi yang sama dengan dia akan menjadi orang yang jatuh. Yang lain tidak bisa melihat pertukaran, tetapi mereka jelas merasakannya. Murid ini terlalu cepat. Dengan kata lain, dia pertama kali memukul Zoding sebelum dipukul sendiri. Tapi hanya tinjunya yang kuat dengan seluruh tubuhnya dan kesehatan yang terlalu lemah, lengan, kaki, dan tubuh kurus. Malnutrisi sangat jelas menghasilkan akhir ini. Senior, kamu membiarkan aku menang. Pertempuran ini meninggalkan hasil yang cukup pahit di hati Zoding Jun. Meskipun dia menang, dia tidak merasa seolah-olah dia menang. Di samping banyak bisikan dapat didengar, orang ini mengira dia menang. Hahaha, bukankah itu berarti dia tidak tahu reputasi Yangkai dan menantangnya? Ini benar-benar terlalu lucu. Zoding mengerutkan alisnya karena dia benar-benar tidak tahu reputasi Yangkai. Zoding mengerutkan alisnya karena dia benar-benar tidak tahu reputasi Yangkai. Dia telah mendengar orang berbicara tentang dia sehingga hari ini, ketika dia melihat banyak orang berkerumun di sekitar, dia telah memutuskan untuk berpartisipasi juga dan sangat beruntung dipilih. Bisakah kamu menang? Tinjunya sendiri membuatnya terbang, membuatnya berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Menurut aturan sekolah, dia sudah kalah lagi. Setelah pemikiran ini, Yangkai berdiri lagi dan tanpa ragu sedikit pun. Kali ini dengan lebih semangat, tanpa menunggu jawaban Yangkai ditagih. 3 kaki jauhnya dia menyapu kakinya ke arah kaki Zoding dalam upaya untuk menjatuhkannya. Cambuk kaki. Sekolah itu memiliki murid yang menumbuhkan berbagai seni bela diri. Namun aplikasi Yangkai dari mereka jauh melampaui rekan-rekannya, meskipun dia kurang tahu teknik. Jadi kau bisa menggunakan cambuk kaki di sini. Tanpa pemberitahuan, Yangkai pergi terbang lagi dengan 2 bidang yang terpisah, termasuk kesenjangan antara kebugaran fisik. Yangkai sekali lagi dikalahkan. Serangannya ke kaki Zoding jelas telah melukai tulangnya sendiri, membuat sedikit goyah. Lagi, dia berkata sambil mengepalkan gigi dan matanya penuh tekad. Peng, kaki Yangkai terbang lagi. Lagi, peng, kaki Yangkai terbang lagi. Orang-orang yang tidak bisa menonton lagi telah pergi. Sementara orang-orang yang tetap terpesona di tempat kejadian, orang ini Yangkai memiliki keuletan yang nyata. Tidak peduli berapa kali dia dipukuli, dia hanya akan bangkit kembali. Dia tidak akan membiarkannya pergi. Mendengar kata-kata ini, Zoding merasa sangat pahit. Dia tidak membayangkan lawannya orang gila. Pada akhirnya, Yangkai dikirim terbang 7 atau 8 kali lagi. Meskipun wajahnya bengkak, matanya hitam, dia terhuyung-huyung dan bernafas cukup. Dia masih terus bertahan dan terus berjuang. Akhirnya Zoding berseru, "Apakah kamu gila? Turunkan handuk atau kamu akan mati."